Iya, heeh. Oh, so Ada dokter tadi, Riken ya. Iya, ya saya mau. ada komentar dari hasilnya tadi di chat dari hasil dari Budiana. Iya, maksud saya sih ya nggak salah dengan komentar yang tadi, cuman konsep dasarnya mesti dapat dulu. Karena kalau kita cuman bicara ke diet, ya sama lagi, cuma gitu-gitu doang, kurang. Ya oke, kita baca lagi ya. Ya. HbA1c-nya udah 7, meskipun gula darahnya cuman 100-an, HbA1c 7 itu sebenarnya udah masuk di kriteria diabetes, yaitu HbA1c 7. HbA1c itu kan kumpulan rata-rata gula darah ya 3 bulan terakhir, sesuai ngikutin usianya sel darah merah, ya hemoglobin sih lebih tepatnya, cuman biar lebih mudah. Jadi ini udah masuk kriteria diabetesnya, setuju saya. Kalau pertanyaan diabetes kalau dikatakan berat atau enggak, biasanya kita nyari komplikasi. Misalnya cari di mata, cek matanya ada gangguan retina enggak, ada gangguan katarak enggak, gitu ya. Terus habis itu rekam jantungnya dicek, ada gangguan curiga problem di koroner enggak. Dokter jantung bilang normal, jantung saya normal. Tunggu bentar. Dapat dulu konsepnya. Terus yang kedua, rekam jantung itu yang sederhana tekniknya ada yang resting EKG, yang lagi istirahat, sama yang lagi treadmill. Itu dua teknik yang kalau mau dari EKG. Yang ketiga kalau mau dari jantung bisa juga lihat dari ekokardiografi. Ya mau lihat ada gangguan kontraktilitas jantung nggak? Mungkin di bagian depan, bagian samping, bagian bawah. Itu juga bisa menilai tuh adanya gangguan koroner. Bagian yang ketiga, ngelihat dari fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu bisa dari kreatinin atau lihat sederhana sebelumnya periksa kencing. Ada nggak protein yang bocor di situ? Ya kalau misalnya ngomongin memproteksi ginjal, Pramipril itu tujuannya untuk mencegah kebocoran protein. Pertanyaannya apakah sudah bocor atau belum proteinnya? Kalau diabetesnya sesuai dengan perkiraan masih baru, umumnya ya belum ada problem di kebocoran protein. Cuma data kencing itu ya bagusnya ada supaya kita bisa nilai apakah prosesnya ini. Nah kalau misalnya secara keilmuan sampai dia bisa bocor itu ya nggak mungkin baru setahun ya, mungkin lebih dari 5 tahun nggak terkontrol baru kena tuh. Jadi pertanyaan proteksi ya, makanya istilah mau dibilang proteksi ginjal itu betul, tapi apakah semua pasien diabetes perlu proteksi ginjal? Enggak, kecuali dia sudah ada kebocoran protein minimal. Baru kita ngomong proteksi ginjal. Kalau enggak, apa yang diproteksi orang nggak ada masalah. Itu, ya. Terus habis itu juga periksa di pembuluh darah kaki. Ya, pembuluh darah kaki. Itu kan juga dinilai. Misalnya gampang tensi kaki sama tensi lengan itu berapa? Ya, menilai adanya kekakuan atau plak di pembuluh darah kaki. Itu juga bisa. Ya contohnya tadi saya dengar juga tadi ada yang amputasi. Itu kan biasanya udah ada gabungan tuh, ada gangguan pembuluh darah juga, udah ada di bagian kaki ya, di tungkai bawah. Umumnya sudah begitu. Nah, untuk menilai keparahan, biasanya kita menilai juga dari masalah komplikasinya ada atau nggak ada. Tapi komplikasi itu biasanya dicari, nggak tunggu keluhan dulu. Misalnya stroke dulu, oh ya berarti ada komplikasi, nggak dinilai dulu gitu. Kita nyari gitu ya. Nyari-nyari komplikasinya ada atau nggak ada. Nah, terus untuk masalah konsepnya sama, saya harus ngulang lagi yang seperti yang dulu saya dapetin. Pernah saya kasih tahu maksudnya. Satu, pengetahuan dulu. Ya kan? Yang sederhana, problemnya ada resistensi insulin. Cara memperbaiki resistensi insulin gimana? Ya turunin body fat-nya, naikin massa ototnya, kan gitu. Dulu saya pernah sampaikan juga tuh. Iya. Nurunin body fat ya harus exercise. Kalau kita cuma ngandelin diet sama puasa, saya takutnya protein ototnya turun juga. Ngapain kita belain makanan doang, terus kita nggak pernah getol di exercise. Combine dong kalau mau gitu kan. Kita combine. Jadi
Yang exercise-nya itu cardio exercise, ya misalnya treadmill. Kalau obesity mungkin saya nggak usah treadmill, tapi lebih ke sepeda atau berenang. Iya. Ya itu denyut jantungnya juga ada yang harus dicapai. Ya denyut jantungnya ibaratnya ya cardio exercise harus cepat denyut jantungnya. Ya kalau misalnya kita jalanin, saya udah keliling lapangan 5 kali, tapi yang penting asal gerak keringetan sedikit itu kurang sih. Nggak dapat maksud dari cardio exercise-nya. Karena kita kan mau kenain ke body fat-nya ya. Iya. Jadi kayak misalnya cardio exercise seminggu 5 kali, sepeda kecepatannya sampai denyut jantungnya cepat, 1 minggu itu 150 menit. Tuh, ya misalnya gitu. Maksudnya harus menambahkan ide itu. Ya kita harus body fat. Terus pertanyaannya, memperbaiki sensitif insulin dari segi obat gimana? Dari segi obat metformin. Metformin punya efek-efek lain ya. Selain Efeknya apa tuh, Pak? memperbaiki, ya misalnya dia untuk aging bagus, ya buat anti aging bagus. Untuk nurunin berat badan non diabetes, ya indeks massa tubuh di atas 35, udah ada tuh panduan yang baru direkomendasikan pemberian tambahan obat metformin. Oh. Jadi maksudnya yang obesity non diabetes pakai metformin bisa. Jadi maksudnya meskipun makanannya mau diganti, menurut saya metformin tetap ada tempatnya untuk membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Yang kedua, memperbaiki berat badan. Gitu. Nah, habis itu sebenarnya kalau metforminnya, ini saya belum ada data ini ya. Kolesterolnya ada ya? Tapi sini kolesterolnya satuannya kenapa cuma LDL ada yang ada ya? Ini yang ada cuma LDL ya? Nggak tahu. Itu tadi data Oh. itunya siapa punya? Bener nggak sih? Punya Ibu Dian bukan nih? Iya, saya punya, Pak. Oh, oke. Protein, kreatin urinernya 10,3 mmol. Protein urin aja. Ya, proteinnya 0,12 gl. Atau ditulis di foto mungkin. Soalnya kayaknya rujukan nilai satuannya agak beda ya, mesti dikonversi. Tapi ya itu sama. Pak, saya dengar kan kalau di Indonesia dari adik saya pakai nomor-nomor. Wah, gula darahnya konversi 200, 300, 400 kayak dengar-dengar Pak Kaci itu gitu cuma kan. masalah konversi Pakai aja. 200, jadi saya nggak ngerti. Sama aja prinsipnya. Prinsipnya sama aja, cuma beda konversi doang. Iya. Maksudnya karena kita nggak biasa membaca yang pakai milimol. Kalau di Eropa kayaknya lebih biasa pakai milimol ya. Iya. Karena nggak biasa, saya harus konversi dulu ke satuan yang biasa gitu. Iya. Cuman daripada dibacain mending di itu, jadi biar Pak, tahu satuannya lebih enak. Ditulis atau iya boleh ditulis. Besok Lebih masuk enak lagi Bu ditulis. Diana. Besok masuk lagi atau lusa masuk lagi, silakan kalau ketemu Dr. Eka. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Iya, jadi targetnya di kepala bukan cuma makanan diganti, targetnya lebih tinggi lagi, turunin berat badan, terutama di body fat. Gitu loh, maksud saya biar kita stepnya tuh jangan stuck di situ, tapi tujuannya ya nurunin body fat. Kalau misalnya beratnya sama, makanan cuma diganti, yang penting gula darahnya aman, ya kurang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi berat badannya sama, makanan diganti atau turun-turun dikit, tapi body fat-nya nggak pernah mencapai angka yang ya idealnya mesti capai gitu ya. Nah itu kurang kan, karena standarnya di awal udah kecil. Iya, berat badan saya 73, Misalnya berat Pak. badan, ya? Berat badan saya 73 dengan tinggi 156. Ya, misalnya berat badan turunin 10%, setidaknya dalam 1 tahun pertama, itu step pertamanya coba. Tapi kalau misalnya niat sih biasanya nggak selama itu bisa turun sih. Gitu. Tapi kalau bisa body fat-nya ya yang dimaksud, karena kalau berat badan kita kan ada yang dari cairan tubuh, ada yang dari organ-organ tubuh, ada yang dari lemak, ada yang dari otot, ya ada tulang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita suka lihat di online katanya buat detox terus BAB-nya jadi sering, terus sebenarnya dia manipulasi
cairan dari BAB. Jadi cairannya banyak keluar terus dibilang tuh kan berat badannya turun padahal airnya yang keluar. Oh, Nah, kita nggak mau main di situ. Kita mainnya di body fat. iya. Jadi kalau misalnya konsepnya ya saya kalau gitu makan saya kurang-kurangin defisit kalori. Lalu ya ditambah-tambah ada puasa-puasanya gitu ya. Nah, itu bisa turun body fat-nya, tapi mungkin ototnya juga turun. Nah, kita nggak mau karena kalau masa ototnya turun, resisten insulinnya juga makin jelek. Kita maunya makin gede. Oh, Selain itu otot juga insulinnya makin jelek, meningkatkan Pak. Kalau body, resistensi insulinnya makin jelek, iya, makin parah kan oh, resistensi insulin kalau ototnya mengecil. Jadi jangan bangga kalau kurus tapi ototnya jadi makin kecil, ya ngapain? Itu cuma mau body fat-nya aja. oke. Itu nah, terus habis itu kalau masa ototnya lebih gede, itu daya tampung glikogennya lebih besar. Hmm. Jadi ya gula darahnya lebih ketahan ya daripada yang masa ototnya yang kecil gitu. Oh gitu. Jadi tetap dianggap, makanya dulu gini, mungkin belum ini tahu kalau dulu kita studinya anjurannya exercise untuk diabetes itu cardio exercise, itu nggak dibantah. Memang dari awal begitu ceritanya. Nah, belakangan guideline udah berubah, kombinasi dengan resistance training itu hasilnya jauh lebih baik. Resistance training maksudnya latihan beban, atau maksudnya ya naikin masa otot lah. Tapi latihan beban itu kan sesuai dengan kemampuan ya. Yeah. Gitu. Tapi intinya konsepnya udah ditambah lagi karena kita jangan cuma ngandelin diet aja sama itu apa exercise-nya harus ada gitu. Iya. Itu juga bisa mempengaruhi kolesterol juga atau metformin. Jadi misalnya di challenge, saya nggak pakai metformin, satu lagi pakai metformin. Pola makannya sama, olahraganya sama. Kalau dikasih metformin, kolesterol hasilnya jauh lebih baik daripada yang nggak pakai metformin. Lebih respon. Karena kenapa? Berarti ada hubungannya juga tuh, link dari resistensi insulin terhadap gangguan kolesterol ada hubungannya. Jadi ada nilai positif juga sih tetap metformin menurut saya, selain berat badan, mempengaruhi metabolik lipid, gula darah, ya sama aging. Iya. Gitu. Itu bagus sih. Jadi tapi kalau misalnya masalah dosis, kalau bisa sih biasanya nggak buru-buru ya. Kalau misalnya 100-an sama HbA1c 7 mungkin antara 1 kali maksimal sampai 2 kali. Tapi biasanya saya evaluasi kalau lagi 500 itu biasanya Dokter Regan, biasanya di sini kalau mereka naikin sampai 1.500 itu kan 500 3 kali dia. Ya, saya juga digituin. Saya dikasih 1.000. Ya, itu kalau dinaikin gitu, kalau dia nggak bisa kontrol gula darahnya. Kalau dia periksa lagi, dia nggak terkontrol. Sebenarnya kalau lihat, ya, maksud saya kalau untuk lihat profil dari gula darah ibunya, menurut saya sih nggak, masih kecepatan sih kalau 3 kali 500 buat saya. Iya, betul. Paling kalau saya yang terima pasien begini mungkin antara 1 kali atau 2 kali maksimal. Iya. Gitu, maksud saya sih terlalu buru-buru ya. Yeah. Karena nggak perlu buru-buru sebenarnya. Kecuali misalnya ada nilai-nilai yang harus dikejar lebih cepat gitu targetnya. Kalau ini kan saya kira nggak, lebih ke perubahan gaya hidup, terus habis itu dievaluasi lagi gitu. Ntar ya bulan depan gula darahnya berapa gitu. Ntar dievaluasi lagi ya pelan tapi pasti. Tapi kita bilangnya suka start low go slow ya. Jadi nggak usah buru-buru sih. Ya menurut saya gitu sih komentar untuk yang metformin 3 kali 500, tapi mungkin dokternya yang yang meriksa langsung sih ya, saya nggak ikutan meriksa sih, tapi kalau lihat dari konsepnya sih yang saya tahu gitu. Wah, luar biasa Dr. Regan.